Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi. Pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam. Pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan. Islahkan hati kuatkan persatuan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Quran sebagai wahyu ilahi menempatkan posisi kaum wanita pada derajat yang mulia dan tinggi. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang melaksanakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak akan dianiaya atau dizalim sedikit pun. Di dalam ayat ini Allah memberikan kesempatan yang sama baik kepada kaum laki-laki maupun kepada kaum perempuan untuk beramal soleh. Dan Allah menegaskan bahwa mereka akan dibalas amal-amalnya itu sesuai dengan apa yang dilaksanakannya tanpa dikurangi atau dilebihkan atau tanpa berbuat zalim. Walaupun kaum wanita diberi kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki untuk beramal soleh, namun khusus untuk kaum wanita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rambu-rambu. Maksudnya tiada lain supaya apa yang dilaksanakan, dikerjakan oleh kaum wanita bisa menghasilkan amal soleh. Di antara rambu-rambu tersebut, Rasulullah kemukakan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa min haqqihi alla tu'tiya ahadan syai'an min baitihi illa biizni. Fa in fa'alat dzalika kanal wizru 'alaiha wal ajru lahu. Di antara hak suami dari seorang istri adalah tidak boleh seorang istri memberikan sesuatu kepada orang lain dari rumah suaminya, kecuali atas seizin suaminya. Jika ia melakukannya, maka dosa untuk dirinya dan pahala untuk suaminya. Wa min haqqihi alla tasuma tatawuan illa biizni. Fa in fa'alat dzalika ja'at wa atishat walam yutaqabbal minha. Di antara hak suami dari seorang istri adalah tidak boleh seorang istri melaksanakan saum sunat tanpa seizin suaminya. Apabila dia tetap melaksanakannya, maka dia hanya akan merasakan lapar dan haus saja, sementara ibadah saumnya tidak akan diterima. Wa in kharajat min baitiha bighairi idnihi la'anat hal malaikatu hatta yarji'a ila baitihi aw tatuba. Jika seorang istri keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, maka ia ada di dalam laknat malaikat sehingga dia kembali ke rumahnya atau sehingga dia kembali bertobat. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah memperingatkan ada 3 hal yang harus diperhatikan khususnya oleh kaum istri atau kaum perempuan. Manakala ingin amal yang dilakukannya berbuah menjadi amal soleh. Yang pertama,
Tidak boleh seorang istri mengeluarkan atau memberikan sesuatu dari rumah suaminya kepada orang lain kecuali atas seizin suaminya. Sekalipun itu niatnya adalah sedekah atau berbuat kebaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau tanpa seizin suami, maka hukumnya dosa bagi istri tersebut, sementara pahalanya akan diberikan kepada suaminya. Yang kedua, seorang istri tidak boleh melaksanakan saum sunat kecuali atas seizin suami. Apabila dia tetap melakukan saum sunat tersebut, maka dia hanya akan merasakan haus dan lapar, sementara ibadah saumnya tidak akan Allah terima. Dan yang ketiga, tidak boleh seorang istri keluar rumah tanpa seizin suaminya, karena apabila itu dilakukan, maka selama dia di luar, dia ada dalam laknat malaikat, sehingga dia kembali ke rumahnya atau sehingga dia bertaubat. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu tegasnya memberikan peringatan kepada kita sebagai kaum wanita, kaum perempuan atau kaum istri dengan 3 hal yang tadi? Ini merupakan salah satu tanda kasih sayang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, ayyumma mra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Perempuan manapun yang meninggal sementara keadaan suaminya meridhoinya, maka pasti dia masuk surga. Jadi apabila kita sebagai kaum istri, kaum perempuan melaksanakan atau mentaati peringatan-peringatan yang diberikan oleh Rasulullah yang 3 tadi, maka insya Allah kita akan menjadi wanita-wanita, istri-istri yang diridhoi oleh suaminya. Dan jika kita meninggal dalam keadaan situasi seperti itu, maka kata Rasulullah dijamin masuk surga. Oleh karena itu, mari kita sebagai kaum wanita untuk tetap melaksanakan atau mentaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa mewujudkan yang namanya al-mar'atu sholihah. Dan itulah rambu-rambu bagi al-mar'atu sholihah yang harus menjadi pegangan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah ilahi.